bergabung kembali di channel saya. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang yang sudah hampir 9 bulan peristiwa ini ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Hampir 9 bulan. Ibarat seorang ibu mengandung itu sudah hampir melahirkan. Nah, semoga saja peristiwa ini cepat terkuat siapa yang menjadi tersangkanya dan pihak yang berwajib berani mengungkapkan atau mengumumkan siapa saja pelaku-pelakunya, dalangnya, otaknya, pelakunya, eksekusi, dan yang mengetahui serta yang melindungi. Semoga saja segera terungkap ya. Kemarin itu ada yang komen di YouTube saya memberikan info jika D ini tidak mengenal W. Intinya seperti itu ya. Menurut info-info yang sudah saya peroleh. Nah, di sini akan saya prediksi apa benar sih D ini tidak mengenal W? Mari kita ungkap di sini. Tapi ini masih prediksi. Prediksi bisa salah juga bisa benar atau nyerempet sedikit-sedikit. Prediksi tidak bisa dijadikan acuan sebagai sumber hukum ya. Jadi kalian juga harus menyadari itu. Boleh percaya, boleh enggak. Tapi andai kata percaya, pergunakan nalar dan akal sehat juga. Saya kocok dulu ya. Apakah D tidak mengenal W? Apakah D tidak mengenal W? Ada simbol back and forth, naik turun, yang artinya kayak simbol jomplangan, naik turun, yang bisa diartikan mungkin mengenal, tapi sekedar mengenal atau sekedar tahu atau ada perkenalan tapi tidak dekat, tidak akrab. Nah, di sini kan yang namanya kartu tarot itu versinya banyak. Tapi kalau sudah ada kartu naik turun ini kondisinya memang kurang kenal dengan sosok W. D ini kurang kenal dengan sosok W, naik turun. Bisa diartikan berbagai macam versi ya. Yang pertama, kurang mengenal, mungkin mengenal namanya saja. Yang kedua, mungkin kenal tapi nggak dekat, nggak akrab. Karena di sini ada kondisi yang naik turun. Nah, mengapa kondisinya naik turun? Coba kita cari tahu ya. Mengapa kondisinya naik turun? D dan W ini hubungannya mengapa? Apa gini aja ya, D mengetahui sosok W ini dari siapa? Apakah Amel suka curhat ke D mengenai sosok W ini? Apakah Amel suka curhat ke D mengenai sosok W ini? Ada simbol Ascended Master ke atas ya, ada kaitannya. Jadi mungkin Amel ini suka cerita-cerita tentang sosok W kepada D. Selanjutnya, apa yang diceritakan Amel kepada D mengenai W? Apa yang diceritakan Amel? Ada simbol family, keluarga, hubungan. Jadi kita kan tahu W ini juga bekerja di yayasan. Makanya di sini ada simbol family. Family itu tidak harus keluarga, tapi family itu bisa diartikan sebuah organisasi. Nah, di mana W ini kan bekerja jadi satu yayasan dengan mendiang Amel. Makanya di sini ada simbol family. Selanjutnya, apa yang diceritakan Amel mengenai W kepada D? Apa yang diceritakan Amel? Ada simbol victim mentality, tekanan. Jadi bisa diartikan Amel ini menghadapi bukan tekanan yang gimana begitu, bukan. Paling enggak Amel ini ada unek-unek yang ingin disampaikan kepada D mengenai W. Dan di sini kayaknya Amel nggak nyaman dengan W. Ada victim mentality.
ada tekanan pikiran. Jadi Amel ini nggak nyaman dengan W, kemudian dia ceritakan kepada D. Victim mentality ini mengenai apakah? Victim mentality ini mengenai apakah? Masalah apakah? Ada masalah fear, ketakutan, kegelisahan, dan lain sebagainya. Jadi begini guys, kalau menurut kartu ini, W ini kayaknya mungkin ada perasaan kepada Amel, atau ada sesuatu yang dilakukan dan Amel ini nggak berkenan. Kalau saya lihat Amel ini orangnya manja, kemudian orangnya juga tidak mudah curhat kepada orang lain, kecuali pada orang-orang yang sudah sangat dekat. Terus Amel ini orangnya cenderung diam jika ada sesuatu, tidak berani mengemukakan secara frontal seperti itu. Makanya di sini Amel ini curhat kepada D akan unek-uneknya mengenai W. Nah, curhatan ini ada kaitannya dengan victim mentality. Nah, victim mentality ini bisa diartikan tekanan pikiran. Nah, mungkin W ini menyukai Amel mungkin ya. Terus atau mungkin ada sesuatu hal yang membuat Amel ini kok begini ya. Dan di sini ada simbol ketakutan atau kegelisahan. Ketakutan dan kegelisahan ini bisa diartikan sesuatu hal yang membuat Amel ini nggak nyaman hubungannya Amel dengan W ini. Makanya di sini ada simbol victim mentality dan kegelisahan atau ketakutan. Apa yang kamu pikirkan? Ini saya mencoba cari tahu mengenai energi Amel ya. Apa yang kamu takutkan? Mengapa kamu gelisah? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu menghadapi semacam tertekan? Mengapa? Apa yang membuatmu seperti itu? Ada simbol increase, jalan ke atas, kemajuan. Kemajuan dalam hal apa? Komitmen. Oh, jadi seperti ini. Amel ini kurang nyaman dengan W. Nah, tapi Amel ini kan ada kaitannya juga dengan W karena ada kaitan dengan yayasan di mana W ini mempunyai jabatan di sekolahan dan Amel sebagai sekretaris di yayasan, mau nggak mau ada hubungan. Dan di sini ada increase, peningkatan, ada sebuah kondisi yang ingin meningkat dan ada sebuah kondisi yang ingin komitmen. Komitmen ini ibaratnya seseorang yang minta agar Amel ini berjanji kepadanya, agar Amel ini menuruti kehendaknya, agar Amel ini bisa diajak semacam kerjasama, entah kerjasama dalam hal apa, mungkin dengan asmara atau kerjasama hal yang lainnya ya. Di sini ada komitmen. Kita gali lagi komitmen dalam hal apa? Komitmen dalam hal apa? Satu kartu lagi ya. Komitmen dalam hal apakah? Dalam hal peace, tempat yang damai. Jadi seperti ini teman-teman. Artinya artinya dari masing-masing kartu ini, D kurang mengenal dengan W. Seperti yang saya bilang tadi, ada dua versi di sini. Mungkin D hanya mengetahui namanya doang, atau mengetahui fotonya doang, tidak mengenal dekat dengan W, atau mengenal tapi sekedar say hello seperti itu. Jadi tidak ada pendalaman kenal yang bagaimana itu tidak. Kemudian ketika saya mencari tahu apakah Amel menceritakan sesuatu pada D, ada Ascended Master, tangan ke atas, bisa saya artikan ya, karena ada sesuatu masalah yang ada kaitannya dengan family. Family ini saya mengartikan organisasi yayasan ya, dimana baik Amel maupun W sama-sama bekerja di yayasan tersebut. Dan ada kondisi di mana Amel ini merasa mengalami tekanan di sini. Nah,
Tekanan di sini tekanan dalam hal apa? Asmara kah atau tekanan dalam hal yang ada kaitannya dengan sekolahan? Di sini belum keluar kartunya ya. Kemudian ketika ada tekanan ini, Amel mengalami kegelisahan atau kegerahan pikiran. Dan itu yang disampaikan kepada D. Nah, ketika saya tanyakan, mengapa kamu gelisah? Mengapa kamu ada sesuatu yang membuat kamu agak rasa tertekan? Ada simbol increase, ada simbol komitmen. Nah, increase ini adalah sebuah energi yang lebih naik ke atas. Mungkin apa yang dibicarakan atau sebuah kondisi di mana Amel mengetahui jika ada sesuatu yang ingin dicapai lebih tinggi lagi oleh W ini. Dan di sini ada simbol komitmen. Komitmen ini adanya sebuah perjanjian kah atau adanya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi ada semacam keinginan W untuk berkomitmen kepada Amel. Komitmen dalam hal apakah? Ternyata peace, tempat yang damai. Jadi seperti itu ya, kalau ditanya antara D dan W kurang begitu saling kenal. Tapi nggak bisa dipungkiri Amel suka curhat kepada D mengenai W, mengenai apa yang dilakukan W yang ada kaitannya dengan yayasan dan adanya tekanan-tekanan atau adanya kondisi yang kurang nyaman yang dialami Amel ketika kerjasama dengan W. Makanya di sini ada simbol victim mentality dan ada simbol kegelisahan atau ketakutan atau keputusasaan. Karena di sini ada sesuatu yang diharapkan adanya sebuah peningkatan yang berujung pada sebuah komitmen ini. Dan juga ada simbol tempat yang damai, peace. Seperti itu teman-teman, ketika kalian bertanya bagaimanakah hubungan W dengan D, ternyata hubungan mereka tidak baik-baik saja, yang bisa diartikan tidak saling kenal dekat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baiklah, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton channel saya. Jangan lupa untuk selalu di-subscribe, diklik tanda lonceng, di-like, dikomentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya, agar saya tetap semangat dalam mengawal kasus ini yang sudah menginjak 9 bulan. Semoga cepat terungkap ya guys, karena kita juga agak gerah, juga agak lelah dalam pengawalan kasus ini. Lain waktu saya sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.